merupakan sesuatu yang lumrah apabila manusia itu berharap bahwa hidupnya baik-baik saja. Bahkan kita selalu percaya apa yang firman Tuhan katakan, hidup kita naik dan tidak turun. Namun demikian, kita tahu juga bahwa Tuhan kerap kali juga mengizinkan ada bencana, musibah, atau bahkan tangisan terjadi pada kehidupan kita. Apabila orang tua harus menguburkan anak-anaknya, itu merupakan suatu duka cita yang sangat mendalam, seperti yang pernah dialami oleh narasumber kita hari ini. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News program. Jangan lupa bahwa Anda juga dapat menyaksikan Good News program melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @Anugerah Ministries. Lakukan dua hal bersama dengan kami. Nomor satu, apabila Anda diberkati, nanti Anda juga kami undang untuk men-share ulang episode ini kepada teman-teman Anda sehingga mereka juga dapat diberkati, belajar daripada kehidupan-kehidupan yang kami tampilkan pada setiap episode Good News. Yang kedua, jangan lupa mari bersama-sama dengan kami subscribe pada channel ini sehingga pada waktu ada episode baru Anda pun akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Apabila ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita langsung saja akan menyaksikan satu cuplikan yang pasti akan memberkati Anda. Saksikan yang satu ini. Akankah kesedihan tetap menjadi kesedihan? Akankah tangisan selamanya menjadi tangisan? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini? Rudy dan Marcella Sulaiman terlihat seperti pasangan suami istri lainnya. Namun, ada kisah pilu yang terjadi di tengah keluarga mereka. Ketika itu mereka memiliki dua anak laki-laki, Russell putra Salomo dan Rachel putra Salomo. Namun di saat Ray sedang lucu-lucunya, mereka harus kehilangan putra keduanya. Jatuh ketika bersama pengasuhnya, Ray tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun hari demi hari berlalu, Ray tidak kunjung sadarkan diri. Hingga tiba saatnya mereka harus melepaskan Ray pergi. Kecewa, marah, serta kesedihan berkecamuk dalam hati mereka. Ingin rasanya ada yang disalahkan atas kejadian ini. Tapi apakah dengan memberi ruang bagi emosi serta kekecewaan dapat menghidupkan Ray kembali? Akankah tangisan dapat berubah menjadi tarian dalam keluarga mereka? Saksikan kesaksian mereka selengkapnya hanya di Good News program. Pada saat di rumah sakit terdekat, dia tidak menyanggupi, begitu di ronsen pendarahan. Akhirnya kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami dalam satu topik yang akan memberkati Anda, yakni tangisan menjadi tarian. Menampilkan dua orang narasumber, satu pasang suami istri.
Dan kita percaya dari apa yang kehidupan mereka akan kisahkan, bagaimana mengalami duka cita yang sangat luar biasa, tetapi akhirnya puji Tuhan tangisan itu kemudian berubah menjadi suatu tarian. Menampilkan, silakan narasumber Ya, kami. ini ada Pak Rudi Sulaiman bersama dengan istrinya Ibu Marsyala. Ya, Shalom Pak Rudi dan Ibu Marsyala. Shalom, Shalom. Pastor. Ya, Devi. senang sekali bertemu dengan kalian akhirnya ya setelah chattingan panjang lebar, dan hari ini adalah hari yang luar biasa sehingga kalian akhirnya bisa tampil di Good News Program. Ya. Ya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk tim Good News, Pastor Daniel, Bu Debi atas kesempatannya. Perkenalkan saya dengan suami saya Rudi Sulaiman dan saya Marcella Sulaiman. Puji Tuhan, Tuhan kasih kami berkat untuk jalanin bisnis. Kayak kami buka satu usaha, tapi tentang hobi, tapi usahanya. Apa itu di bidang Pet shop. apa? Pet shop. Wow, jadi kalian penyayang binatang nih ya? Ya, awalnya hobi. Oh, Awalnya oke. hobi, Yang hobi jadi binatang duit. dulu siapa nih? Awalnya saya ya. Jadi saya hobi binatang tuh dari 2001 udah saya pelihara anjing. Tahun berapa itu pet shop dibuka? 2009 ya. Awalnya Pet shop online aja. online. Itu ya. Jadi Oke, sekarang oke, saya oke. sama suami saya lebih intens urusin pet shop. Namanya toko kami Pet Shop Murah. Oke. Jadi kita ada juga di online kalau teman-teman pemirsa semua ada perlu iklan. Bayar ya, iklan Pastor, loh ya. Jangan lupa bayar iklan loh nanti. Ada Tuhan yang bayar ya. Kalian menikah tahun berapa? Saya dengan Pak Rudi November 2012, 25 November. Lalu dikaruniai Tuhan berapa orang anak? Harusnya 3, Bu Harusnya Debi. 3. Ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi nih sama anak kedua ya? Iya. Bisa diceritakan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan lebih sayang sama anak saya yang kedua. Sehingga Tuhan harus panggil dia lebih dulu di usianya yang baru 9 bulan. Usia 9 bulan, usia yang lagi lucu-lucunya ya. Saat itu, sore itu, tanggal 16 Januari 2016, saya dapat kabar jam 5 sore, ditelepon mbak saya yang di rumah. Ibu, Ray jatuh. Udah gak sadar. Pada saat itu, posisinya saya dengan suami saya lagi di dokter gigi. Sampai lagi urus cabut giginya Pak Rudi. Saya dapat kabar itu. Saya rasanya udah kayak apa ya, saya bilang sama dokter, urusan administrasi bayarnya nanti aja, saya bilang. Anak saya jatuh. Jadi saya sama suami saya langsung pulang. Dan pada saat saya sampai di rumah, memang saya lihat anak saya udah gak sadar, Pastor. Gak sadar. Sudah begitu saya gendong juga sudah seperti gak sadar. Dia benar-benar lemah. Akhirnya saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Dan rumah sakit terdekat memang rumah sakit kecil. Saya sama suami saya udah gak kepikir apa yang rumah sakit terdekat dulu saat itu. Dan rumah sakit kecil ini gak menyanggupi, cuman sempat di ronsen dan ternyata pendarahan di otak. Geger otak berarti. Ya. Jatuhnya dari mana? Kalau ditanya jatuhnya dari mana, nggak tinggi, Bu Debi. Saya punya kasur di depan TV, cuman semeja ini. Jatuh dari kasur. Ya, jadi bantal bulat di depan televisi. Jadi mbaknya habis mandiin Ray, kan masih pakai bak mandinya. Habis mandi selesai masih ganteng handukan gitu, masih wangi, masih pakai baju, baru ganti baju, terus mukanya juga masih banyak bedak. Kata Mbak, Mbak mau habis mandi ditaruh di situ, Mbak mau buang air baskomnya doang ke belakang. Dan dia gelinding. Waduh. Mbak saya ada 2. Yang satu urusin kokohnya, dan yang satu lagi yang urusin si Ray. Nah, Mbak yang satu lagi dengar pada saat jatuh, Ray itu nangis kencang banget. Kencang banget. Lebih kencang daripada biasa. Jadi memang mungkin sakit atau apa saya juga gak tahu. Jadi lanjut pada saat di rumah sakit terdekat, dia tidak menyanggupi, begitu di ronsen pendarahan, akhirnya kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Di rumah sakit yang lebih besar, inilah apa ya, saya dengan suami saya boleh dikatakan
workaholic ya kalau bahasa kerennya. Tapi kalau bahasa Indonesia gila kerja. Doyan kerja. Jadi kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Anak dua-dua memang saya tinggal sama mbak. Jadi mbaknya saya kasih 2, seorang pegang 1. Nah pada saat saya mau bayar ke rumah sakit yang lebih besar, pada saat mau anak saya ditangani, harus masuk uang dulu, Pastor. 50 juta di awal. Saat itu seperti kontras dunia ini, saya nggak pegang uang. Di mana uang yang kamu cari selama ini kerja dari pagi sampai malam? Sekarang giliran darurat, mau pakai nggak ada duit. Wow. Sedangkan harus operasi malam itu. Kalau nggak ada duit nggak dioperasi. Ya. Wow. Bukan cuma nggak dioperasi juga, Pastor. Jadi kalau belum ada uang masuk, belum ada tindakan apapun. Waktu DP belum masuk, anak saya benar-benar belum dipegang. Ditaruh aja saja di UGD. Jadi begitu akhirnya saya cuma punya senjata 1, Pastor dan Bu Debi. Saya punya kartu kredit. Saya sama suami saya jarang belanja. Kartu kreditnya limitnya masih full. Kata suami saya udah pakai itu aja dulu. Urusan bayar belakangan. Yang penting urusin anak dulu. Ya udah akhirnya gesek 50 juta pertama, baru anak saya dipegang. Dan operasi malam itu langsung jam 11. Jam 11 malam dioperasi. Dan hasil dari operasi itu? Sebelum operasi dokter ahli bedahnya sudah confirm. Ibu, bapak, HB-nya Ray tinggal, kalau saya nggak salah ingat tinggal 7. Dan rata-rata anak seumur dia itu normalnya 13. Jadi ada pendarahan ya? Iya, darahnya di otak semua. Jadi dokter bilang terburuknya Ray nggak ada di meja operasi. Jadi dia udah ngomong seperti itu. Ini sebelum operasi nih? Sebelum, jadi begitu udah siap-siap, sebelum masuk ruang operasi dokter panggil, kata suami saya, dia bilang nggak apa-apa dok, lakukan dulu aja. Selama anak saya masih ada nafasnya, kami mau berusaha sampai akhir. Ya, betul. Jadi akhirnya dioperasi dan puji Tuhan operasinya malam itu berhasil. Operasinya berhasil. Ya. Kita akan berhenti dulu sana ya, silakan. Kita akan lanjut setelah break. Pemirsa, satu kisah yang memilukan ya kita dengar, tapi nanti kita akan dengarkan juga bagaimana kelanjutan dari cerita ini dan bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka. Tetap bersama kami, tangisan menjadi tarian hanya di Good News Program. Sebagai seorang ibu masih mengharapkan mujizat, saya menyanyikan satu di dalam hati penghiburan. Kan ada pujian yang pertolonganmu begitu. Itu saya terus nyanyikan. Begitu saya angkat kepala saya, ada sesuatu yang saya lihat, Pastor. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program, Tangisan Menjadi Tarian. Langsung kembali kepada narasumber kita Pak Rudi dan Ibu Marshala. Ya. Nah tentunya itu suatu hal yang gak mudah ya. Jadi di tahap operasi pertama itu dinyatakan operasinya berhasil. Berhasil. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hari Sabtu jam 11 malam itu operasi, selesai jam 1 pagi, operasinya berhasil. Hari Minggu semua membaik. Dan saya udah senang banget. Wow. Ray bisa buka mata. Oh ya, wow. Ray bisa buka mata, tapi herannya setiap kali buka mata saya nggak ada di sampingnya. Yang selalu ada di sampingnya itu cuma omanya. Kemana waktu itu? Saya kan, jadi kalau selama dioperasi saya malam sudah begadang, Pastor. Nah siang saya minta tolong mami bantu jaga gantian. Nanti sore setelah, kan anak saya 1 minggu di rumah sakit. Jadi selama 1 minggu itu saya begadang. Gantian. Jadi kalau shift, jadi kita ambil shift malam. Oke. Oh. Tapi giliran shift malam dia nggak pernah buka matanya gitu. Itu saya nggak tahu kenapa, tapi setiap siang, Minggu, Senin itu selalu buka mata pas ada omanya. Jadi oma cuma kasih lihat saya video. Nih Ray buka mata katanya sambil dipijit-pijit, diurut-urut gitu ya. Nah Senin sore
kondisi sudah mulai tidak membaik. Oh, jadi Seti- sempat membaik Ya. terus nggak membaik lagi. Sudah mulai tidak membaik, tidak membaiknya seperti apa? Setiap kali Ray interaksi, dia buka mata gitu, dia kejang. Kejang. Indikasi kejangnya enggak kayak orang kejang, tapi mulutnya itu gini-gini. Nah, dokter anaknya bilang ini indikasi kejang. Wow. Nah, Tapi jadi- badannya nggak panas atau apa? Enggak, saat itu enggak. Ya terus. Dan saat itu kami karena orang awam nggak paham apa-apa, ya udah pasrah sama dokter gitu. Terserah dokter lakukan aja gimana terbaik. Karena dokter satu-satunya cara otaknya kita istirahatkan full. Jadi benar-benar cara? dibikin tidur supaya otaknya tuh nggak Dikasih obat tidur. kayak semacam suntik ya. Ya, oke. Suntik dibikin koma kayaknya. Bukan supaya istirahat. Istirahat. Jadi ya. otaknya nggak kerja, benar-benar nggak kerja. bekerja, Oke, ya. oke. Jadi- Lalu Jadi karena otaknya bengkak. Jadi kalau otaknya bekerja nggak ngarepnya mau kempes otaknya. Tapi karena bekerja nggak bisa kempes. Jadi diistirahatkan. Akhirnya Selasa diputuskan sama dokter kita suntik dan kita ACC. Dan itu ya Pastor, setiap kali mau tindakan harus bayar dulu ke kasir. Karena mahal juga obat-obatannya kali. Maybe ya. Ya, Pokoknya ya. setiap kali saya bayar nggak pernah di bawah 5 juta. jadi Pastor. kartu Wow. kredit terus jalan ini. Kartu kredit saya masanya cuma 1 loh Bu Debbie. Oke. Gimana tuh? Tapi hebatnya Tuhan kita, kalau Tuhan lakukan, dia bisa selesaikan. Tuhan kirimkan sahabat dari suami saya, dia bukan orang percaya, tapi baiknya luar biasa, melebihi saudara. Dia pinjamkan 2 kartu kredit yang limitnya saya nggak pernah tahu. Pakai aja dulu, Ruth katanya, ngomong sama suami, pakai aja dulu Ruth, sampai Ray selesai, nanti urusan bayar belakangan. Wow. Saudara juga gak ada yang begitu Pastor. Iya betul. Tapi ini orang lain, teman sekolah dia dari kecil. Jadi akhirnya kita setiap kali itu gesek dulu. Dan cicilan kartu kreditnya baru saya lunaskan akhir tahun kemarin. Wow. Oke. Ya. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah otaknya itu diistirahatkan? Jadi akhirnya diistirahatkan, Selasa, Rabu saya mendapatkan kabar kurang baik. Terus ngarepnya otaknya membaik tapi ternyata makin merosot. drop terus. Betul. Oke. Dari indikasinya dokter bilang, dokter ahli bedahnya sudah sampaikan begini. Bu, maaf ya Bu katanya, saya harus sampaikan. Istilahnya Bu, saya sudah pegang bendera putih di tangan saya. Yang sewaktu-waktu tinggal saya angkat. Dia seperti mengibaratkan dia sudah mulai menyerah. Dokter ahli bedahnya sudah tidak mau. Rasanya dia sudah bilang gitu seperti udah indikasi ya Dok. Ya, ya. Pastor. Jadi saya bilang, terus gimana Dok? Ya tinggal nunggu mujizat. Dokter ahli bedah bilang gitu. Akhirnya mereka cuma bilang ada 2 pilihan sih Bu. Pertama, kita tetap dengan alat seperti sekarang, tapi kondisinya ya Ray-nya nggak sadar. Atau kita cabut semua alat-alatnya, tapi karena Ray masih 9 bulan, yang rusak kan cuma otaknya. Organnya semua sehat. Jadi begitu lepas alat nggak bisa langsung pergi juga. Saat itu rasanya seperti apa ya saya merasakannya ya. Wow. Wow. Saya harus seperti melepas anak saya, tapi setelah dilepas anak saya nggak bisa langsung pergi. Belum tentu bisa langsung pergi. Jadi rasanya saya bergejolak dan pada saat itu saya merasa sebagai seorang ibu. Itu kayak kehancuran saya yang paling hancur Pastor Bu Debbie. Saya rasanya nggak kuat. Rasanya dokter sudah nyatakan anak saya mati batang otak. Secara kedokteran mati batang otak itu sama dengan meninggal. Sudah meninggal, ya. Saya sempat protes sih sama Tuhan. Saya bilang, saya pelayanmu loh Tuhan. Kenapa harus terjadi ini sama keluarga saya? Rasanya saya lihat anak saya terbaring di situ, saya bilang, Tuhan kalau bisa saya gantikan, saya aja yang gantikan nyawa dia sama nyawa saya bilang. Dia masih terlalu kecil. Dan pada saat kehancuran saya itu, saya tundukkan kepala saya di kasur anak saya sambil saya menangis. Dan di dalam hati sebagai seorang ibu masih mengharapkan mujizat, saya menyanyikan di dalam hati penghiburan. Karena ada pujian yang pertolonganmu begitu. Itu saya terus nyanyikan. Begitu saya angkat kepala saya, ada sesuatu yang saya lihat Pastor. Saya lihat satu sosok benar-benar terang berkilau. Tangannya terbuka.
Tapi saya tidak bisa lihat wajahnya itu apa. Tapi benar-benar bercahaya terang banget sampai saya silau melihatnya. Dan begitu penglihatan itu saya lihat, tiba-tiba terlintas sebuah ayat di Matius 8 ayat 12. Bunyinya? Saya bukan orang yang paham Alkitab, saya tidak belajar Alkitab. Pada saat di ruang itu saya buru-buru ke depan, karena setiap malam daripada begadang dia bawain Alkitab. Jadi saya ambil Alkitab dia, saya buka. Dan ternyata isinya menakutkan. Saya harus katakan itu menakutkan, karena memang menakutkan, karena ditulis sebab anak-anak kerajaan akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat tangis dan ketak gigi. Pada saat saya baca itu, Tuhan, ayatnya salah gak ya? Apa saya salah ya? Apa saya salah nangkep tadi ya pesan Tuhan? Saya sampai berbicara, saya belum ngomong sama dia kalau saya dapat penglihatan itu. Terus saya baca lagi sekali lagi, bener nih ayatnya, bener. Tadi dapatnya ini. Akhirnya saya coba omong sama dia. Saya bilang, yang tadi saya lihat, apa yang saya lihat. Dan saya dapat ayat, tapi ayatnya kayak gini gitu. Terus dia coba baca, dan setelah saya cerita sama dia, setiap malam tuh dia buka-buka Alkitab, bolak-balik. Oh ternyata ada pesan Tuhan yang Tuhan titipkan dari ayat itu buat saya dan keluarga saya. Apa pesannya? Mungkin lebih afdol Bapak yang menyampaikan, Pak. Ya, jadi saat di situasi yang sangat-sangat menakutkan, menyedihkan, kehancuran hati, pikiran semua jadi satu. Lebih dari galau rasanya. Jadi pada saat itu istri saya menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu yang kayaknya nggak baik. Kemudian saya orang percaya, walaupun saya orang yang biasa-biasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya percaya Tuhan akan menolong keluarga kami. Jadi pada saat itu saya terima, kok begini ya? Kemudian saya baca terus, saya tarik 2 pasal, 3 pasal, ternyata beberapa pasal sebelum pasal dan ayat yang istri saya dapatkan itu adalah cerita tentang kehidupan kami. Di mana tuh Tuhan mengajarkan, membukakan sesuatu tentang kehidupan kami yang sebelum saat itu terjadi. Sebelum kejadian Reja. Betul. Jadi tentang bagaimana kami mencari harta. Di situ ditulis tidak bisa menyembah 2 Allah, tidak bisa menyembah Allah dan tidak bisa menyembah Mammon. Pilih. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir. Jadi intinya pada saat itu akhirnya saya diskusi sama dia. 2 pilihan tadi Pastor, saya pilih untuk cabut alat. Wow. Cuman saya dengan suami saya tidak mau merasa seperti kami yang melepas sengaja, seperti kami mau membiarkan dia pergi meninggal. Gitu. Akhirnya saya coba diskusi dengan pendeta lokal saya, Bapak Pendeta Indra. Nah Bapak Pendeta Indra juga bilang saat itu, kalau ini di luar ranah saya coba diskusi dulu ke Pak Gilbert katanya. Akhirnya Pak Gilbert juga bilang, minta surat pernyataan dari dokter kalau Ray mati batang otak. Dan surat itu susah banget keluarnya. Rabu dokter ahli bedah menyatakan menyerah. Kamis saya sudah minta surat itu, baru keluar hari Jumat dari pagi loh minta, dari hari Kamis baru keluar Jumat jam 11 siang. Dan Jumat jam 11 siang baru keluar, akhirnya kita copot-copot alat. Saya lihat si Ray nggak ada reaksi apa-apa sama sekali. Sudah indikasinya sudah, dia pupil matanya sudah tidak bisa. Ya, tanda-tanda klinisnya sudah kelihatan normal, sekali. Suhunya dia tidak bisa atur, sebentar panas, sebentar dingin. Yeah. Jadi kita sudah bergumul, akhirnya kita putuskan kita cabut alat. Sampai surat pernyataan itu kita dapat hari Jumat tanggal 22 Januari 2016. Kenapa saya ingat hari dan tanggalnya, Pastor? Karena itu tepat di hari ulang tahun mama saya. Wow. Jam 11.45 saya lihat itu di jam detak jantung si Ray. Jadi alat semua dilepas, suntik semua, infus semua dilepas, hanya ditinggalkan 1 alat yang deteksi detak jantung. Ya, hanya itu dan saya, keluarga saya, dipandu pendeta lokal saya, kita penyerahan anak. Karena pada saat itu Ray belum diserahkan pada saat lahir. Jadi saat itu sebelum prosesi
melepas kepergian Ray, kita penyerahan anak. Dan saya ingat pesan Pak pendeta lokal, saya bilang gini, Bu Sela, kalau bisa jangan terlalu menangis histeris. Karena kita mau mengantarkan Ray ke tempat yang lebih baik. Gimana rasanya Bu Debbie? Kita mau lihat anak kita di kasur, mau melepaskan dia pergi, dan kita harus menyanyi. Akhirnya saya iakan permintaan pendeta saya. Kita satu keluarga, ada keluarga dia, ada keluarga saya. Di ruang ICU itu kita angkat tangan dan kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Dan dahsyatnya Tuhan kita, Tuhan bisa nyatakan apa yang dokter tidak bisa katakan. Apa tuh? Dokter mengatakan anak saya setelah lepas alat bisa bertahan 1 jam, 1 hari, berhari-hari atau berminggu-minggu. Karena dokter bilang kan Ray sehat badannya, cuman otaknya yang rusak. Tapi di situ Tuhan nyatakan kebesarannya. 11.45 kita muji-muji Tuhan. Jam 12 siang, alat deteksi itu jam 12.00, mesinnya langsung nih. Jadi cuma 15 menit. Ya, jam 12 siang hari Jumat. Wow. Ray sudah pergi meninggalkan saya dan papanya. Wow. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah mengatakan, ada waktunya untuk kita lahir, ada waktunya untuk kita meninggal, ada waktunya untuk kita ditanam, ada waktunya untuk kita juga mencabut. Namun kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Nah, apabila ada dalam kehidupan pemirsa sekalian Anda mengalami hal yang serupa, yang sama, atau bahkan lebih parah lagi, di layar gadget Anda atau televisi ada nomor-nomor telepon ataupun email, Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Kami rindu berdoa bersama dengan Anda, supaya Anda mempunyai kekuatan yang baru, dan kiranya dari episode ini nanti juga akan menjadi kekuatan dan kesaksian buat Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku,
kekuatanku. Dia penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku dan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku dan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mantap. Kiki Egetan. Luar Silakan biasa. duduk, Kiki. Welcome back to Good News Program Kiki Egetan. Ya, silakan duduk. Udah berapa tahun kita nggak ketemu nih ya? 3 tahun atau 2 tahun? 2 atau 3 tahun ya, puji Iya. Tuhan. Kayaknya kamu nggak berubah deh dari dulu sekarang selama-lamanya Sama tetap kayak deh kamu. kasih Tuhan luar biasa ya, nggak pernah berubah. Iya. Waktu kamu ikut Idola Cilik itu tahun berapa tuh? Tahun 2008 waktu itu. 2008, Iya. berarti sudah 11 tahun nih ya? 11 tahun. Ukuran baju kamu berubah nggak? Sedikit. Jadi lebih hemat dong Ki, karena nggak Iya. bisa beli yang lebih besar ukurannya. Kalau ada sobek-sobek baru diganti. Masih utuh biasanya masih dipakai. Iya. Dan tapi suaranya bagus banget ya. Iya. Puji Merdu Tuhan, banget ya. puji Tuhan. Apa Celing kegiatan gitu ya. Apa kegiatannya Kiki hari-hari ini? Kegiatan hari-hari Kiki sekarang, Kiki ngajar jadi guru vokal. Wow. Terus setiap minggu kalau ada kesempatan biasanya Kiki melayani juga, bawa pujian. Oke, maksudnya diundang oleh gereja satu. Iya, diundang-undang untuk Ya, membawakan pujian. di luar kota, di Ya, Jakarta sekitarnya. di luar kota, Sampai di ke luar negeri juga? Sempat dapat kesempatan untuk keluar negeri Kemana juga. waktu itu, Ki? Waktu itu ke Brunei, Singapura, sama Malaysia. Wow. Ya, Iya. puji Tuhan. Good, puji Tuhan. Iya. Nah good, itu good. kalau murid-murid vokal yang Kiki ajarin kebanyakan adik-adik kelas gitu atau tante-tante gitu. Kalau khususnya di aku justru banyaknya orang dewasa nih, ada yang WL di gereja, ada yang singer gitu. Oke. Iya, banyaknya orang Ini dewasa. mungkin adik tante ini mau les. Baru saya mau ngomong. Bukan tante, kakak deh ya. Kakak. Jangan panggil tante deh, kayak kakak. Iya, oke. Terus kemudian silakan. Nah kalau lagu yang tadi Kiki nyanyikan itu judulnya apa? Lagu yang tadi Kiki nyanyikan itu judulnya Yesus Sukacitaku. Gitu. Oke, bisa diceritakan pengalaman tentang membuat lagu ini atau album yang dikenalkan hari ini. Jadi kalau dari pengalaman Kiki untuk lagu ini, di dunia ini tuh kalau kita mau fokus untuk mencari materi di dunia ini, ujung-ujungnya nanti Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan kita, dan Dia itu hanya satu-satunya tempat kita cari sukacita dan bahkan kelepasan. Itu aja. Jadi Mantap. Kiki sangat bersukacita. Apakah lagu ini ditulis oleh Kiki sendiri atau? Lagu ini bukan ditulis dari Kiki, tapi Kiki hanya reproduce lagi. Oh gitu, oke. Harapan ke depan dari lagu ini atau album yang sekarang Kiki lagi bawa ini apa nih? Harapan Kiki bukan lagu ini bukan menjadikan kayak cuman bisa kita dengar sehari-hari, tapi harapan Kiki ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan bisa setidaknya memperkenalkan siapa sih Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Puji Tuhan. Gitu. Ada rencana-rencana ke depan untuk Kiki nanti? Rencana ke depan, puji Tuhan, kalau misalnya ada kesempatan single baru lagi. Oh, tapi masih single kan? Masih single juga. Dalam Album apa nih? single. Oh, album single. bukan Iya, iya, iya. album single. Oh, bukan status. Bukan Ya, 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 status. ya, ya, Tapi ya. status Maafkan masih saya. single gitu. Status masih single, tenang aja.
Iya. Ada nggak syarat-syarat khusus kalau misalnya ada yang ingin naksir Kiki atau apa gitu misalnya? Yang penting Hubungi sayang bapak sama saya. Oh, iya, Pak. Bapaknya manajernya soalnya. Iya. Iya, tadi apa gimana? Yang pasti kenal sama Tuhan. Iya. Yang pasti bukan sekedar kenal, tapi kayak mau terlibat bersama pekerjaan Tuhan, gitu aja sih. Ini ada pertanyaan dari ini calon murid ini, silakan. Tadi ada pertanyaan apa? Kiki umur berapa ya? Sekarang aku umurnya 23. Oh. Tapi badannya aja yang agak Nggak, mini-mini. aku mau daftarin gitu. adikku. Maksudnya daftar sebagai apa? Sebagai Daftar yang murid single kah? tadi. Oh, daftar Ya, yang single. Iya. Itu nanti aja BTS behind the scene. Behind the scene. Jujur aku dari semenjak dia keluar aku ikutin. Oh, gitu. Jadi waktu Kiki launching itu aku masih SMA kayaknya. Oh gitu. Jadi aku suka suara dia. Jadi aku jumpa aku Puji Tuhan. Oke, Tante Marcella nanti disambung BTS ya. Behind the scene. Oke, all the best buat Kiki ya. Thank Dan you, rencana sama. ke depannya ya. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dibawakan oleh Kiki Agetan? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugrah.net. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Iman dan Harapan persembahan dari Kiki Agetan. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Di mana ini menjadi sebuah pilihan dan itu finalnya. Dan kami percaya dalam iman, walaupun dalam penuh dengan kesedihan setelah dimakamkan anak saya, kemudian kami mempelajari dan kami Pegangin terus dapatkan ayat sesuatu itu. dan kami pegang sesuatu di dalam iman. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. saudara dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini tangisan menjadi tarian. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Rudi dan Ibu Marcella. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ceritanya ya. Di saat itu setelah melepaskan kepergian Ray gitu kan, kemudian apa yang terjadi? Ada pembelajaran-pembelajaran nih rupanya yang ingin Tuhan ajarkan kepada kalian berdua. Yang pertama itu apa? Yang paling penting? Balik ke tentang penglihatan yang saya dapat, ayat yang menyeramkan yang saya dapat, tentang ayat yang menyeramkan di Matius 8 ayat 12. Ternyata ada pesan yang Tuhan sampaikan untuk saya dan keluarga saya. Tapi hikmat itu Tuhan berikan kepada suami saya, biar beliau yang bisa lebih afdol untuk menyampaikan. Ya, kalau saya pelajari,
saya dapatkan hikmat dari Tuhan di mana Tuhan mengajarkan kami tentang bagaimana dalam hal pekerjaan kami yang sebelumnya, terus kemudian bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni, bagaimana juga Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk berserah kepada Tuhan. Juga di dalamnya juga nih kalau saya dapatkan tuh, kalau saya tarik mundur dari dari Matius pasal 6 ayat 19 dan seterusnya sampai ke Puncaknya ayat pasal yang saya dapat, yang didapatkan oleh istri saya, ternyata itu finalnya, di mana Tuhan memberikan kami pilihan. Di situ kalau kami salah memilih, kami sebagai anak-anak kerajaan Allah, kami akan dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Di situ ada kertak tangis dan kertak gigi. Ya, ada satu momen sih yang paling penting waktu setelah saya dapat penglihatan itu, besoknya malamnya dia pelajari dan di sana ada satu ayat tentang pengampunan. Ya, bagaimana tuh? Apakah mungkin mengampuni Semua Mbak orang yang bertanya yang sama. menjaga anak Secara ini gitu manusia, ya? secara daging sangat marah. Sangat marah. Apalagi cowok ya, lebih kemarahannya rasanya. Tapi Tuhan suruh dia langsung, jangan begitu. Ya, jadi secara manusia saya sebagai seseorang bapak, seorang ayah, seorang laki-laki, di dalam diri saya masih ada emosi saat itu, dan secara manusia saya menolak apa yang Tuhan ajarkan. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni. Ini bertolak belakang. Wow. Tapi di dalam ini Tuhan beri kami kekuatan. Jadi kalian berhasil untuk mengampuni Mbak yang menjaga Ray? Ya, jadi gini, saat kami dapatkan hikmat, ada sesuatu di dalam hati yang mengarahkan kami pada saat kami pulang, dan saya terutama yang saya rasakan di diri saya, terbuka dalam pikiran saya, Tuhan memberikan perintah kepada saya. Yang saya lakukan, ini kejadiannya setelah itu. Saya dapat kabar Ray mati batang otak. Ya, pada saat sorenya. Ya, betul, sorenya. betul sekali. Momennya. Tetapi di rumah kalian juga nggak ada CCTV. Saat itu belum. Saat itu belum. Jadi pada saat kami pulang dengan ada menangis. sebuah perintah di dalam hati kami, pulang dengan menangis, dan Tuhan memerintahkan saya untuk memeluk, kemudian mencium keningnya dan mengatakan, kami mengampuni, jangan takut. Wow. Dengan berat, sangat berat, dia lakukan itu. Dan pada saat itu saya gemeteran rasanya. Satu sisi saya harus urusin jenazah anak saya, dan pas pulang Tuhan titipkan, lakukan itu. Dan kami berdua tetap mau taat sama Tuhan, dan kami lakukan. Wow. Dan sampai sekarang Mbak saya yang masih satu bekerja? Masih bekerja ikut saya. Wow. Dan oke, luar biasa ya. Nah, kemudian kalian pernah saling menyalahkan nggak? Sama sekali enggak. Enggak. Betul. Sepertinya fokusnya enggak sama dia gitu. Seperti terfokus ke Ray. Sama masalah, sama bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang-kadang ada orang yang bilang gara-gara kamu nih, Ya. kamu dibilang nggak usah kerja. Ada yang banyak bertanya kerja kayak gitu, terus Diri. gitu misalnya. Betul. Kalau Gampang nggak ngurus anak. Gara-gara kamu sakit gigi gitu. Kalau gigi kamu nggak perlu dicabut. Kalau saya tadinya diomelin saya kan cabut gigi. Kalau nggak ke tempat cabut gigi kan saya sama Ray gitu kan. Tapi sama sekali enggak. Seperti Tuhan nggak ke situ arahnya. Tuhan arahkan. Iya. Ya, kita akan break dulu ya. Nanti kita akan bahas setelah itu ya. Oke, puji Tuhan, pemirsa sekalian, sesuatu sudah terjadi atau sesuatu pernah dan akan terjadi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita, sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita mengerti kedaulatan Tuhan. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan itu pada waktu kita memilih untuk percaya dengan apa yang Tuhan katakan, janji firman Tuhan adalah damai sejahtera kukut berikan kepada kamu. Stay tune di Good News Program. Tuhan berikan lebih daripada apa yang sudah kami lakukan sebelum ada kejadian hari kemarin. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag.
Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So good golden money bag dari Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Tangisan menjadi suatu tarian. Janji firman Tuhan selalu iya dan amin. Kita kembali kepada dua orang narasumber kita. Silakan. Ya, jadi kita sudah tuntaskan nih ceritanya ya, bagaimana kemudian kehilangan Ray dan kemudian terus menjalani hidup. Tapi yang sekarang mau saya tanyakan, bagaimana proses pemulihan itu mulai terjadi? Setelah kalian taat sama Tuhan, udah tetap mengampuni itu Mbak, mengasihi dia, ya kan? Kemudian merubah cara kerja kalian, terus apa yang terjadi? Jujur kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin saya dengan suami saya nggak bisa ada di saat ini. Pasti. Di tempat ini. Semua karena Tuhan. Jadi pasca Ray meninggal, setelah selesai proses pemakaman, saya ngelihat anak saya main sendirian, si Coco. Saya bilang, kasihan ya Coco. Dia nggak cari adiknya? Waktu itu Coco umur 2 nanya, Yey, Dede Yey mana? Terakhir dia lihat di peti mati. Jadi Ray cuma kalau ditanya, oh iya, Dede Yey kan bobo. Katanya Dede Yey kan bobo katanya. Waktu itu Russell baru umur 2 tahun. Jadi ngomongnya juga belum jelas. Jadi belum terlalu mengerti lah ya. Cuma nanya Dede Yey bobo gitu aja dia bilang. Jadi saya nggak mau, saya pikirnya tuh panjang. Saya bilang gimana ya, saya nggak mau anak saya sendirian udah gedenya nggak ada saudara. Ya. Saya bilang sama dia, yang aku mau punya anak lagi. Kasihan Russell kalau udah gede sendirian. Tadinya dia nggak kasih. Karena kebetulan dua anak ini saya sesar, Bu Debbie. Dan sesarnya jaraknya dekat. Jadi pertama dia nggak kasih. Ya jadi begini, kebetulan saya sudah biasa sesar, tapi sesarnya sesar dogi. Tapi ini ada hubungannya. Jadi dari pengalaman saya sering dapatkan resiko-resiko yang sangat besar. Sampai ada yang mati di meja operasi. Oh dogi itu bisa disesar juga? Sesar kalau Kalian kecil-kecil ya, Pastor? ras tertentu ada kecenderungan sesar. Dan kamu yang mensesar? Membantu sesar. Pakai dokter hewan. Kalau dia terima belek gak terima jahit lagi. Jadi dari pengalaman itu, kemudian kamu gak mau itu terjadi sama istri kamu ya, gitu. apalagi pada saat lahir anak yang kedua Ray. Ya. Kebetulan istri saya ada sedikit masalah waktu proses melahirkan sesar ini. Dan kami memutuskan untuk tidak punya anak lagi karena saya nggak mau kehilangan istri saya. Oke. Nah pada saat itu memang kita nggak mau punya anak lagi dan karena planningnya tadi kalau ada Ray, saya nggak mau punya anak lagi. Anak kami cuma 2 karena saya nggak mau ambil resiko karena pada saat waktu melahirkan yang terakhir ada sebuah resiko terjadi yang saya tahu itu resiko besar. Ya, ada perekatan sih, ada perekatan di rahim. Dan itu bagian dalam pengalaman saya dalam sesar dogi dan saya cukup khawatir untuk. Memang kan biasanya kalau sesar sama dokter dibatasin kalau bisa 2 aja gitu kan. Ini jaraknya dekat-dekat Bu Dewi. Dan ada sedikit masalah. Jadi atas dasar itu saya putuskan tidak punya anak lagi. Lah terus bagaimana terus kemudian? Saya minta terus. Yang kasihan, Coco sendirian. Atas dasar musyawarah berdua untuk mencapai mufakat gitu. Terus kemudian dalam tempo sesingkat-singkatnya ajar langsung gitu. Kemudian saya berpikir istri saya sangat mengasihi anak. Ya. Saya sangat kehilangan anak. Dan saya melihat anak saya tinggal 1 dan sendiri kelihatannya nggak baik. Betul. Jadi saya putuskan kami akan punya anak lagi. Jadi saya kasih kesempatan dan kami berdoa sebelum mau punya anak. Biar Tuhan yang pimpin apa yang terjadi, kami berserah sama Tuhan. Dan Tuhan baik. Tuhan berikan kesempatan, istri saya hamil yang ketiga. Dengan dasar sebuah doa, iman dan keyakinan berserah hanya kepada Tuhan.
Dan akhirnya kehamilan terjadi. Kehamilan terjadi. Tanpa program sih Pastor. Tanpa program. Saya nggak program sama Ya sekali. ini soalnya kan dia breeder, dia ngerti lah. Tahu hitung subur ya. Dia kan breeder, dia pengalaman nih. Tapi waktu selesai duka cita itu kan masih ada rasa. Ya. Jadi kita nggak menghitung karena pengen apa, pengen ini, pengen Ya. itu. Tapi cuma pengen punya anak satu lagi supaya kerinduan istri, suami, Ya. saya sebagai suaminya dan anak saya dan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tepatnya berapa lama setelah Ray nggak ada terus Tuhan gantikan anak lagi? Lahirnya berapa tahun kemudian? Ini ada sebuah mujizat yang memang Tuhan kita begitu luar biasa. Mungkin istri saya bisa menjelaskan. Ray pergi meninggalkan kita 22 Januari 2016 jam 12 siang tadi saya Ya, cerita ya ya. di mesin Betul. dan Karen hadir 22 Januari 2017 jam 1 siang. Pas satu Setahun tahun. lebih 1 jam. Betul. Jadi ini juga sebagai Ini menurut saya Mana sih nih bukan hal babynya nih? biasa. mana nih anak-anaknya nih? Dan saya kasih nama anak putri saya yang kecil, saya kasih nama Karen. Ini yang besar siapa namanya? Ini yang gede. Ini Russell. Russell. Hai Russell. Russell. Hai. Say hi dong. Tos dulu sama uncle dong. Tos, tos, Tos tos. dulu. Ini uncle-nya. Itu uncle-nya. Ini Karen. Oh, hai Karen. High five, high five, high five, high five, high five. Sama om, Ini sama om. uncle. Alright. Ini sama mama sayang. Ini sama mama. Jadi ini Jadi cocok. ini ini Karen ini berarti sebagai pengganti tangisan yang Betul. sudah Inilah terjadi. tarian keluarga Dan ini saya. tariannya. Yang Tuhan gantikan berkat dari ketaatan saya dan suami saya. Ketaatan yang begitu sulit untuk kami lakukan. Di mana kami harus mengampuni. Ya. Dan kami harus belajar dari pesan-pesan yang Tuhan kasih. Ya. Dari cara bekerja kami. Sekarang berubah cara bekerjanya. Seperti apa? Sekarang prioritas pertama kami Tuhan. Ya. Prioritas kedua saya dan suami saya Keluarga. Amin. Dan ketiga prioritasnya baru kerjaan. Dan hasilnya? Dan hebatnya lagi Tuhan Ya. kita, Tuhan Yesus. Kita cuma di rumah ya. Ya jadi gini, sekarang kerjaan saya tuh lebih banyak di rumah. Dan lebih sering jalan-jalan. Oke. Ya. Tapi di dalam kegiatan yang kami buat, begitu luar biasa. Memang Tuhan kita baik. Tuhan berikan lebih daripada apa yang sudah kami lakukan sebelum ada kejadian hari kemarin. Jadi dibandingkan dengan cara kerja yang dulu itu, sudah kerja siang malam lembur-lembur tapi Betul sekali. kalau ada mendadak nggak punya duit. Dibandingin dengan sekarang, Berarti ketika sekarang duitnya kerjanya banyak dong. Cukup pakai buat semua. Cukup buat bayar sekolah anak ada, buat makan ada. Ya Tuhan gantikan lebih Puji daripada Tuhan. semestinya kita cari sebelumnya. Tuhan gantikan, berikan lebih dari 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali. Oh, Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ternyata Tuhan. ketika kita mendahulukan Tuhan, benar firman itu bilang Marilah semuanya dahulu kerajaan Allah dan ditambah-tambahkan ya. kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Iya. Ya, Hanya butuh Puji waktu Tuhan. 2 tahun saja. Wow. Dan tentunya mama kamu juga nggak jadi beban nih ya karena cucunya juga lahir sebagai hadiah ulang Sebenarnya tahun dia juga ya. Tuhan tuh kayak kasih supaya tidak ada duka cita lagi di hari tanggal tersebut. Exactly on the same day. Wow. Ya, jadi ulang tahunnya sama 22 Januari jadi hari bersejarah buat keluarga kami. Mertua saya ulang tahun, Iya. Ray pergi, Iya. dan Karen, Karen lahir. hadir. Wow. Kalau Puji ada Tuhan. Ray, Karen nggak ada kan Ya. anak kami hanya 2. Gak dikasih sama dia kan? Iya, iya. Iya. Dan namanya Oke. Karen Putri Salomo. Kenapa Karen? Tuhan kasih juga waktu udah hamil tua. Kasih nama siapa ya? Terus tiba-tiba Tuhan udah kasih nama Karen. Kenapa? Kayak anaknya Ayub. Wow. Ayub cerita Ayub kan Tuhan habiskan Iya. semua ya Pastor Iya. ya Bu Demi. Tapi Tuhan gantikan. Oke. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan take a break dulu ya. Tapi sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang beberapa saat lalu mengirimkan kembali pesan kepada kami. Terima kasih atas dukungan doanya untuk tim Good News. Rumah tangga kami bisa dipertahankan dan suami saya akhirnya bisa berpikir dengan akal sehat dan memikirkan masa depan anak-anak kami. Semoga sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Rupanya mereka
mereka sempat ribut dan mungkin berpikir mau cerai dan lain sebagainya, tapi akhirnya rumah tangga mereka bisa dipertahankan. Masih ada kan di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling kami siap untuk melayani Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tuhan memegang kendali pemirsa sekalian. Kita nggak pernah bisa mengerti apa yang akan bisa terjadi. Ada begitu banyak serial-serial atau kejadian-kejadian yang kerap kali dapat membuat hati kita kecewa, membuat hati kita kecut. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, tangisan menjadi tarian. Nah, kembali ke narasumber kita Pak Rudi dan juga Ibu Marcella. Karena ini udah terakhir ya, bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah, khususnya mungkin ada di antara mereka yang mengalami duka cita seperti apa yang pernah kalian alami dulu. Nah, nggak setiap orang itu bisa cepat bangkit. Tolong berikan penghiburan pada mereka, juga motivasi supaya mereka bisa keluar dari duka cita mereka. Silakan. Buat pemirsa Good News yang dikasihi Tuhan, pesan kami, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan keluarga saya, mungkin sekeluarga pemirsa semua, Tuhan tidak pernah salah. Tapi hanya ada caranya untuk supaya Tuhan, kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Saya rangkum di sini ada 3. Tetap taat, setia, dan tetap berada di jalan yang benar. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti nyatakan kebesarannya. Tuhan gantikan semuanya seperti yang saya dan keluarga saya sudah alami. Tuhan gantikan lebih dari luar biasa. Amin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat diberkati sekali dan kami bersuka mendengarkan bagaimana Tuhan memulihkan tangisan kalian menjadi suatu tarian. Selamat ya. Selamat. Tuhan berkati ya. Selamat atas pemulihannya. Tuhan berkati ya. Oke. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan peduli sama anak-anaknya. Tuhan gak mungkin meninggalkan saudara di dalam kondisi apapun juga. Nah, termasuk pada waktu dalam kondisi yang terburuk sekalipun, percayalah bahwa Tuhan itu punya pegang kendali. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat 12 dan di ayat 13 di sana dengan jelas berkata, firman Tuhan berkata seperti ini, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ayat 13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi di sini ada suatu ungkapan, suatu perasaan daripada sang pemazmur Daud. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan Daud itu tidak semuanya mulus gitu ya, nggak semuanya baik. Dan kita lihat di dalam sepanjang Mazmur pasal 30 ini bagaimana dia merengek kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Dan bahkan dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku, aku tidak akan goyah di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi keberanian daripada Daud, akhirnya adalah nomor 1, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, nomor 2 barulah sikap hatinya berubah. Nah, pemirsa sekalian, disinilah yang menjadi inti kekuatan daripada kita. Kita nggak mungkin bisa berubah kalau kita mengenalkan kekuatan kita sendiri.
Karena apa? Tadi seperti di awal pembukaan daripada Good News Program, tadi saya berkata bahwa semua orang itu berharap pasti segala sesuatu dalam kehidupannya baik. Bahkan ada begitu banyak ayat firman Tuhan dan janji firman Tuhan, saya aminkan ini bahwa engkau akan naik dan tidak turun, engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Namun demikian di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memegang kendali pemirsa sekalian. Kita nggak pernah bisa mengerti apa yang akan bisa terjadi. Ada begitu banyak serial-serial atau kejadian-kejadian yang kerap kali dapat membuat hati kita kecewa, membuat hati kita kecut. Mungkin kita melihat ada teman baik kita yang kita percayai mengkhianati kita. Kemudian ada bahkan seperti hari ini, seorang anak itu kemudian meninggal. Ada orang berkata bahwa kalau seorang anak menguburkan orang tuanya itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Tetapi kalau seorang orang tua itu menguburkan anaknya, itu menjadi sesuatu yang sangat mendukakan hati sekali. Itu merupakan suatu bencana yang sangat besar. Nah, namun apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan pemirsa sekalian, termasuk ada kebangkrutan, ada kematian, ada sakit penyakit, jadilah seperti apa yang ayat ini katakan, bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian kita membuat satu konklusi bahwa Tuhan, engkau merubah kain kabungku menjadi kain sukacita. You have turned my mourning into dancing. Dalam satu hal yang tidak kita bisa mengerti, dalam satu cara yang tidak kita bisa mengerti, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia itu memegang kendali dan Dia mengerti sekali apa yang ada di dalam hati kita. Pada waktu pemirsa sekalian engkau mengalami duka cita ataupun kerugian, percayalah bahwa Tuhan ikut merasakan apa yang engkau alami. Bahkan lebih dalam daripada itu, Tuhan mengetahui musim-musim yang terbaik dalam kehidupan kita pasti akan terjadi. Dan kalaupun kita berani melepaskan, seperti bagaimana narasumber hari ini melepaskan, walaupun trauma masih terjadi, walaupun rasa pedih masih terjadi, tetapi saya percaya bahwa Tuhan membawa penghiburan, Tuhan membawa kesembuhan. Dan saya berdoa biarlah dengan bilur-bilurnya Yesus, jiwamu yang terluka, jiwamu yang tersakiti, engkau pun akan disembuhkan. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Engkau siap, engkau percaya bahwa kain kabungmu akan dibukakan oleh Tuhan? Tangisan air matamu akan diganti menjadi suatu tarian? Kalau Anda percaya, walaupun Anda belum melihat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Hari ini mereka yang mau dengan iman melihat akan ada hari-hari baik dalam kehidupan mereka terjadi. Biarlah engkau memberikan lawatanmu kepada mereka. Aku menyerahkan Tuhan setiap pemirsa Good News Program dalam tangan-Mu. Terutama mereka yang hari ini mengalami begitu banyak tangisan atau cucuran air mata, duka cita yang mendalam. Tidak ada satupun orang yang dapat mengerti Tuhan. Namun kami tahu, kami percaya Engkau satu-satunya pribadi yang peduli kepada kami. Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan. Dan Engkau adalah gunung batu kami. Dan kami ucapkan juga bahwa Engkau sanggup, lebih daripada sanggup, merubah kain kabung kami, tangisan kami menjadi satu tarian yang luar biasa. Terima pemirsa sekalian, damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudusnya yang akan selalu menaungi saudara, memberkati, menyayangi dan bahkan membelai saudara. Engkau terima sekarang yang terbaik daripada surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap Anda diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita pamit undur, kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Ayo setiap pemirsa sekalian, apabila Anda sudah diberkati melalui Good News Program, jangan lupa subscribe di channel Anugerah Ministries di YouTube. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.